Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Syarifuddin. Saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan dasar di Cisco. Jadi saya di sini akan menjelaskan terhubungnya komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, di sini pertama-tama kita tulis saja dulu komputer A atau komputer pertama ya. Dan di sebelahnya ada komputer B atau komputer yang kedua. Nah, setelah itu kalian juga bisa lihat ada kabel warna hitam yang melintang dari komputer A ke komputer B yang melewati switch. Jadi kabel itu yang akan mengirimkan data atau file yang akan dikirimkan dari komputer A ke komputer B. Nah, jika ingin komputer A dan komputer B saling berhubungan, di dua komputer ini juga harus mempunyai nomor atau seperti kode lah ya, yang nantinya sangat dibutuhkan. Nah, kode tersebut disebut dengan IP. Nah, oke, sekian dulu dari penjelasan materi yang pertama. Penjelasan IP di video berikutnya. Nah, di video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang IP itu dibutuhkan oleh sebuah komputer untuk sebagai identitas agar dapat saling terhubung satu sama lainnya. Di sini kita bisa lihat yang komputer satu sudah punya dan komputer dua juga sudah mempunyai IP address. Nah, namun yang akhirnya itu harus berbeda. Yang satu itu 1.1, yang keduanya itu 1.2. Kenapa? Nah, semua device juga mempunyai IP-nya tersendiri dan pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kenapa berbeda? Karena jika sama, itu akan dianggap satu device. Jadi device yang satunya lagi itu tidak akan dianggap. Nah, tuliskan saja di sini komputer A, di sini komputer B. Jika komputer A ingin mengirim data ke komputer B, maka kita lihat dulu sudah mempunyai IP atau belum. Nah, jika sudah, baru kita akan mengilustrasikan bagaimana komputer mengirim data ke yang itu ya, ke komputer yang kedua. Dari komputer A misalnya mengirim data. Nah, datanya itu masuk dulu ke sini, dari sini itu tersebar ke seluruh device yang tersambung. Nah, nanti itu akan mencari IP tujuannya. Nah, setelah mencari itu berarti otomatis ke komputer yang bawah itu tidak lagi. Nah, yang atas juga tidak. Nah, jadi otomatis langsung akan menuju komputer B karena sudah mempunyai identitasnya yaitu IP berupa IP. Jika tidak mempunyai identitas dari hubnya ini akan kebingungan akan mengirim kemana. Sekian dari saya, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang penginstalan Cisco atau instalasi Cisco. Nah, jika kalian sudah terdownload, ya, kalian buka saja filenya. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya ada Cisco paket tracernya. Kita klik kanan, lalu kita extract here. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah ada, nah kalau menghilang gini kita scroll aja ke bawah, kita cari. Nah, di sini ada ya foldernya, kita
klik 2 kali saja. Nah, di sini ada ya 2 pilihan nih. Ada satu folder dan satu file. Kita klik kanan di yang filenya, lalu di run administrator. Nah, ini tinggal kita klik ya, next, lalu next lagi dan next lagi, next. Lalu di sini kita install. Oke, di sini kita tunggu saja penginstalannya sampai selesai. Mohon maaf ya jika lama karena agak sedikit terhambat di jaringan juga. Nah, di sini ya sedikit lagi, kita tunggu aja sampai selesai. Sebentar sedikit lagi. Sini udah selesai, kita klik saja tulisan finish. Nah, lalu kita tunggu lagi sebentar. Nah, di sini udah muncul ya tulisan ini atau logo dari ininya. Nah, kita klik yes. Nah, otomatis kalian akan langsung masuk ke aplikasi Cisco. Terima kasih. Sekian dari saya. Bertemu lagi di materi berikutnya. Nah, di sini dengan saya lagi ya, dengan Ustaz Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan Cisco sederhana. Pertama-tama kita cari aplikasi Cisco-nya, lalu kita klik ya agar bisa masuk ke dalam aplikasinya. Kita tunggu saja. Nah, di sini kalau begini kita klik yang sebelah kanan ya. Oke, kita tunggu lagi. Nah, jika seperti ini kita klik lagi. Nah, kalau seperti ini kita close aja, lalu kita tunggu yang sebelah kanan ini bisa ditekan kembali. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita klik. Nah, di sini sudah dapat kita gunakan ya aplikasinya. Kita bisa lihat di bagian atas ada banyak pengaturan, dan di bagian bawah juga ada beberapa pengaturannya yang bisa kita gunakan. Karena di sini saya akan memberikan contoh Cisco sederhana, jadi saya akan menambahkan sebuah komputer. Ini kita anggap sebagai komputer yang pertama, dan ini kita anggap sebagai komputer yang kedua. Nah, seperti video yang sebelumnya, agar dapat saling terhubung diharuskan menggunakan kabel. Di sini banyak opsi, kita atau saya pilih kabel yang pertama ya. Bentar. Nah, kita klik di komputer pertama, lalu kita sambungkan ke komputer yang kedua. Di sini sudah saling terhubung oleh kabel ya. Nah, setelah ini kita akan memasukkan sebuah IP pada komputer pertama dan komputer kedua. Kita cari IP configuration-nya. Nah, di sini sudah ada ya. Kita ketik IP ya di
jangan titik 154 saja. Itu kita tulis titik 19 ya. Nah, titik 19 lalu titik 1. Lalu yang bawahnya itu tinggal diklik saja. Lalu setelah ini kita close. Nah, lakukan hal yang sama kepada komputer yang keduanya. Kita isi lagi 192.154.19.2. Dibedakannya yang ujungnya. Nah, jika sudah, kita akan ngetes ya apakah saling terhubung atau tidak antara komputer satuan atau komputer dua. Kita tulis pin komnya, kita tulis IP-nya karena ini di komputer yang pertama, jadi kita tulis IP di yang komputer kedua. Nah, kita enter. Nah, jika sudah ada keterangan seperti ini, itu tandanya komputer 1 dan komputer 2 kalian sudah saling terhubung. Di sini saya akan mencontohkan apabila komputernya tidak saling terhubung ya. Sini kita tuliskan saja, tapi titiknya titik 3 ya. Oke, kita enter saja. Setelah ini, salah atau tidak saling terhubung akan ada tulisan seperti ini ya. Nah, tidak saling terhubung itu akan menunjukkan tulisan seperti ini. Nah, oke. Jadi ya mungkin begitu saja ya penjelasannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya karena saya juga masih belajar ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.